Shalom, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Wah, sungguh bersyukur pagi ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan ya. Untuk itu yuk, Lose mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini ya. Ambil sikap yang baik. Karena ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hai, shalom anak-anakku tersayang. Hari ini Lose akan menemani kalian beribadah. Tapi kita berdoa dulu ya, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan telah izinkan kami untuk beribadah secara online bersama teman-teman dan Lose. Tuhan pimpin kami supaya kami bisa konsentrasi penuh selama beribadah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kalian tahu ya bahwa Allah kita itu setia. Allah kita setia dari dulu hingga sekarang. Lantas bagaimana kamu menunjukkan kesetiaanmu pada Tuhan? Kita bisa menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan cara beribadah dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, melakukan firman-Nya setiap hari, dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, mari kita memuji Tuhan. Ku berjalan serta Tuhan. Ku berjalan serta Tuhan, Dia pimpinku sepanjang jalanku. Ku berharap siang dan malam, ku berjalan serta Tuhan. Ku berjalan serta Tuhan, Dia pimpinku sepanjang jalanku. Ku berharap siang dan malam, ku berjalan serta Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Hore! Anak-anak tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita lebih dari semuanya, lebih dari segala ciptaannya. Anak-anak, mari kita memuji Tuhan. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Kasih Yesus lebih dari semua,
lebih dalam dari lautan dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku, dari kasih Yesus Tuhanku. Shalom anak-anak. Senang sekali hari ini Lo Setiwi bisa berjumpa lagi dengan kalian. Dan sebelum saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau semakin mengenal dan mengasihi Tuhan melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, hari ini Lo Setiwi mau menunjukkan sesuatu ya. Coba kalian lihat gambar ini dan gambar ini. Coba anak-anak perhatikan. Dari dua gambar ini, apa ya persamaannya? Wah, langsung tahu ya. Dua gambar ini adalah gambar dari manusia yang kembar. Betul anak-anak. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Nah, biasanya orang yang terlahir secara kembar, mereka itu punya wajah yang sama, punya tinggi badan, bentuk badan yang sama ya. Jadi bisa sulit untuk menemukan misalnya namanya Ana dan Ani gitu ya. Wah, yang mana yang Ana ya? Yang mana yang Ani ya? Kalau mereka bertukar tempat mungkin bisa membuat orang lain bingung ya, karena tidak bisa membedakan mana yang Ana, mana yang Ani. Nah, hari ini Lo Setiwi juga mau cerita, di Alkitab ada saudara yang dilahirkan secara kembar. Ada yang tahu nggak siapa itu? Coba. Wah, ada yang tahu, ada yang masih bingung. Nah, hari ini Lo Setiwi akan cerita tentang saudara kembar, tapi kembarnya beda anak-anak. Kalau yang tadi di gambar yang Lo Setiwi tunjukkan, mereka adalah kembar yang identik ya, jadi sulit untuk membedakan. Sedangkan yang di Alkitab ini, mereka adalah dua orang yang sangat berbeda. Sehingga kita bisa membedakan mana yang si A, mana yang si B. Nah, coba anak-anak ingat-ingat dulu minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang siapa? Betul, tentang Bapak Abraham. Bapak Abraham yang taat kepada Tuhan, yang bahkan mau mempersembahkan Ishak anaknya sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan. Nah, Ishak ini kemudian semakin bertumbuh besar dan waktunya dia untuk menikah anak-anak. Sehingga Bapak Abraham menyuruh pegawainya untuk pergi ke kampung halamannya dan kemudian meminang Ribka untuk menjadi istri dari Ishak. Nah, setelah mereka menikah, Tuhan mengaruniakan kepada Ribka bayi kembar. Ya, ada yang tahu siapa namanya bayi kembar ini? Ya, Yakub dan Esau. Nah, seharusnya Esau dulu ya anak-anak yang disebutkan ya, karena dia yang lahir pertama. Tapi sejak dalam kandungan ibu Hana, Allah sudah berfirman
bahwa anak yang bungsu nanti akan menjadi pemimpin buat anak yang sulung, sehingga disebutkan Yakub dan Esau. Nah, waktu kemudian tak bertumbuh semakin besar, Yakub dan Esau ini terlihat memiliki perbedaan anak-anak. Kalau Yakub itu kulitnya halus ya, bersih, dia sering ada di rumah, membantu mamanya, entah itu memasak atau merapikan rumah ya. Sedangkan Esau ini berkebalikan dari Yakub. Dia tubuhnya dipenuhi dengan bulu ya, dan dia tidak suka berada di rumah karena dia lebih suka berburu, mencari binatang-binatang yang kemudian dimasak, dan Ishak sangat menyukai masakan dari hewan buruan dari Esau, sehingga Bapak Ishak lebih menyayangi Esau. Nah, jadi terlihat ya perbedaannya ya, meskipun mereka lahir kembar, tapi mereka tidak seperti orang yang kembar. Nah, suatu hari Bapak Ishak itu merasa kalau dia itu sudah semakin tua dan semakin tua ya anak-anak ya. Sehingga Bapak Ishak itu menyuruh Esau untuk pergi berburu, supaya setelah dia datang dan membawa binatang buruannya, memasakkannya untuk Bapak Ishak, nanti Bapak Ishak akan memberkati Esau. Nah, waktu itu Esau sudah semangat ya, padahal dia lupa anak-anak. Berapa waktu sebelumnya Esau itu pernah pulang ke rumah dengan kondisi perut sangat lapar ya. Wah, dia pokoknya kepengen cepat-cepat makan. Lalu dia mencium, ada bau masakan yang enak nih, siapa yang masak? Oh, ternyata Yakub sedang memasak ya, satu masakan yang berwarna merah-merah gitu ya, tapi rasanya sepertinya enak. Apa itu ya? Nah, Esau minta kepada Yakub, aku mau dong masakanmu yang merah-merah itu, satu mangkuk. Tapi Yakub berkata, aku akan memberikan makanan ini kalau kamu menjual hak kesulunganmu. Tanpa berpikir panjang, Esau langsung mengiyakan permintaan Yakub itu. Esau tidak menganggap bahwa hak kesulungan yang dia miliki itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat penting. Padahal itu mempengaruhi masa depan dan juga keturunannya nanti. Tapi karena dia lapar, dia lebih memilih semangkuk makanan yang hanya mengenyangkan dia untuk sesaat. Dia tidak berpikir panjang bahwa dia harus menyerahkan hak kesulungannya kepada adiknya. Nah, sehingga waktu Bapak Ishak itu mau memberkati Esau, ternyata Ibu Ribka mendengar perintah Bapak Ishak itu. Sehingga ia cepat-cepat menemui Yakub dan berkata, kita harus memasak kambing, lalu kemudian memberikannya kepada Ishak supaya kamu yang diberkati, bukan kakakmu Esau. Tapi kemudian Yakub berkata, Ibu, tentu saja aku akan langsung ketahuan karena kulitku bersih. Ayah pasti akan tahu kalau itu aku, bukan kakakku. Lalu kemudian Ibu Ribka melapisi tangan Yakub dengan bulu kambing, supaya nanti waktu Bapak Ishak itu menyentuh Yakub, dia mengira bahwa itu Esau. Loh, masa Bapak Ishak tidak bisa membedakan mana Esau dan mana Yakub? Nah, anak-anak, pada waktu itu karena sudah lanjut umurnya, Bapak Ishak itu tidak bisa melihat dengan jelas. Dia kehilangan penglihatannya, sehingga dia hanya bisa meraba dan juga mendengar. Nah, jadi kesempatan itu dipakai oleh Ibu Ribka dan juga Yakub untuk mengambil berkat yang seharusnya dimiliki oleh Esau. Tapi anak-anak, coba kita ingat-ingat ya. Sebelumnya Allah kan sudah berfirman bahwa nantinya Yakub yang akan menjadi pemimpin. Tapi kenapa ya Ibu Ribka dan juga Yakub menipu Bapak Ishak? Apakah itu perbuatan yang baik? Ya,
itu perbuatan yang buruk. Itu hal yang tidak boleh dilakukan. Tandanya Ibu Ribka dan juga Yakub tidak mempercayai janji yang sudah dinyatakan oleh Allah kepada mereka. Apakah Allah membutuhkan bantuan Ibu Ribka dan Yakub dengan cara berbohong dan menipu Ishak? Tidak ya. Allah tentu punya rencananya sendiri. Tetapi Ibu Ribka dan juga Yakub memilih menggunakan cara mereka sendiri untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Dan mungkin juga mereka berpikir, toh Tuhan juga sudah ngomong kalau nanti Yakub yang akan mendapatkan berkat ini. Tapi dengan cara yang salah, tentu saja Allah tidak berkenan. Nah, pada waktu itu Ishak menyentuh Yakub dan dia mengira bahwa itu Esau, sehingga setelah dia memakan masakan dari Yakub itu, dia kemudian memberkati Yakub yang dia kira Esau. Nah, setelah Yakub diberkati oleh bapak Ishak, Esau datang dan kemudian terkejut dia karena bapak Ishak sudah memberkati Yakub yang dikira Esau. Sehingga Esau sangat marah dan dia berjanji nanti waktu bapak Ishak meninggal dia akan membunuh Yakub. Hal itu diketahui oleh Ibu Ribka sehingga Ibu Ribka segera menyuruh Yakub untuk melarikan diri dari kakaknya. Nah, cerita Lo Setiwi selesai sampai di sini. Tapi sebenarnya kisah Yakub dan Esau masih terus berlanjut. Nah, tunggu kelanjutannya minggu depan ya anak-anak ya. Dari cerita Lo Setiwi hari ini kita belajar bahwa Allah dari semula sudah mempunyai rencana-rencana dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti dia sudah merencanakan kehidupan Yakub dan juga Esau. Nah, seringkali kita itu kurang percaya kepada Tuhan. Kadang kita juga ragu-ragu dengan cara yang Tuhan sudah pilih untuk kita. Nah, dari cerita Yakub dan Esau ini kita melihat bahwa ketika kita memakai cara kita sendiri, yang bahkan cara itu adalah dosa di hadapan Tuhan, maka akan menimbulkan akibat yang buruk. Akhirnya Esau dan Yakub jadi bertengkar ya. Mereka harus berpisah. Yakub harus meninggalkan Ribka dan juga bapak Ishak pergi ke tempat yang jauh. Keluarga ini akhirnya jadi berantakan anak-anak. Coba bayangkan kalau mereka mau taat pada rencana Tuhan. Mungkin keluarga mereka akan tetap baik-baik saja. Jadi hari ini ketika kita mau belajar percaya, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka kita juga harus yakin dengan setiap cara, jalan yang Tuhan tunjukkan di dalam hidup kita. Mungkin kita merasa ini tidak tepat, aku tidak mau seperti ini ya. Tapi kalau itu yang sudah dikehendaki Tuhan, maka kita harus belajar percaya dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Misalnya, kalian mau dapat nilai yang bagus, caranya bagaimana? Harus belajar sungguh-sungguh di sekolah, mendengarkan bapak dan ibu guru mengajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu caranya. Apakah menyontek bisa membuat kalian dapat nilai yang bagus? Ya, bisa saja nilai kalian bagus, tapi apakah cara itu berkenan di hadapan Tuhan? Tentu tidak, karena kalian mengerjakan soal itu dengan tidak jujur. Kalian menyontek dan itu adalah dosa. Nah, hari ini kita mau belajar untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari ini kita mau melihat ya ayat hafalan yang terambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya. Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia
Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yuk sekali lagi kita hafalkan. Buka Alkitabnya, Efesus pasal 4 ayat 1. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Anak-anak, Allah sudah merancangkan yang spesial, yang istimewa di dalam hidup kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang taat, mari kita mengikuti cara dan jalan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, supaya Tuhan mendapati kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diingatkan bahwa kami dijanjikan Tuhan akan disertai dan senantiasa ditolong oleh Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati, sehingga kami pun bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami untuk terus percaya dan taat dengan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku sekalian, setiap hari Tuhan sudah mempersiapkan berkat bagi kita. Mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita bisa memberikan persembahan kita melalui transfer ke rekening gereja GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Saat ini ibadah kita sudah mau selesai. Untuk itu yuk semua adik-adik Lause undang untuk bangkit berdiri dan arahkanlah hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anak-anak, ibadah online kita sudah hampir selesai. Anak-anak Lause tunggu minggu depan di gereja Gloria GKA Pacar untuk beribadah bersama-sama di sekolah minggu bersama teman dan Lause. Ibadahnya dimulai pukul 9.15. Kami tunggu kedatanganmu ya. Lause suka hampir lupa nih. Anak-anak bisa minta tolong share link ibadah kita hari ini kepada sahabat atau keluarga yang belum beribadah, supaya mereka terberkati seperti kalian. Happy Sunday, God bless you, bye, see you next week, and have a nice day.